王家是好欺负的不成？凶险，随时。 Hola semuanya, pada kesempatan kali ini kita akanlah melanjutkan tonggua dari Isi Tuzun. Mimin sampai lupa ya kalau Mimin ternyata garap tonggua ini. Ya akibat libur seminggu sih, dan kini telah tertinggal 7 episode. Jadi ya untuk mengejarnya, satu video akanlah Mimin taruh 3 episode sekaligus. Jadi untuk video kali ini episode dari 127 sampai 129. Jadi langsung saja kita masuk ke dalam ceritanya. Secara tiba-tiba, Pangeran Qingxuan dan juga senior Baiyue langsung mendapati serangan piton neraka dari ayahnya Wang Rong sebagai ketua dari keluarga Wang. Qingxuan meminta kepada ketua Wang untuklah tunjukkan dirinya dan berbicaralah dengan begitu tenang. Kedatangan dari ketua Wang inginlah menuntut keadilan untuklah anaknya yaitu Wang Rong yang telah dijadikan sebagai bidak caturnya. Intinya, ketua Wang sama sekali tidaklah terima. Tetapi untuk Pangeran Qingxuan memberitahu kalau yang menghabisi nyawa dari Wang Rong bukanlah dirinya, melainkan Lin Yun sebagai murid dari pavilion pedang Ling Xiao. Ketua Wang memang sudah tahu Lin Yun pelaku yang telah menghabisi nyawanya. Tetapi dia juga telah mendengar semua penjelasan dari semua ini. Pada intinya, dalang dibalik kematian anaknya adalah Pangeran Qingxuan. Dan terucaplah perkataan yang begitu sombong kalau Wang Rong telah menjadi bagian dari perkumpulan Qingxuan. Jika dia meninggal dunia, maka dia mati dengan begitu layak dan juga terhormat. Seharusnya dia sebagai ayah bangga dengan semua ini. Sontak ya, untuk ketua Wang sungguh begitu murka. Bisa-bisanya kehidupan seseorang dipermainkan seperti ini. Lalu piton neraka kembali untuklah dikeluarkan. Pangeran Qingxuan kembali memberikan sebuah peringatan. Jika dia tidak ingin mencari masalah, lebih baik sudahilah permasalahan ini dan lupakan saja kematian dari anaknya. Gile, segampang itu memerintahkan seseorang guys. Dan karena ketua Wang sudahlah tersinggung, dia langsunglah mengerahkan serangannya. Tetapi hanya dengan satu jentikan jari dari Pangeran Qingxuan, piton neraka ini mendapati serangan bertubi-tubi. Dan dia baru menyadari serangan dari Qingxuan adalah kemampuan kuno. Dan dia adalah murid dari istana Xuanyuan. Lalu Qingxuan mempertanyakan kembali, apakah dia sudah sangatlah puas dengan identitas dia kali ini. Sontak ya, ketua Wang langsunglah ketar-ketir dan memberikan hormat kepadanya, serta meminta maaf atas tindakan dia sebelumnya. Dan juga ketua Wang sudahlah menyadari apa tujuan dan maksud dia inginlah menangkap Xinian. Tetapi kita tidaklah diberitahu, hanya saja Pangeran Qingxuan meminta kepada ketua Wang. Kalau dia adalah pria yang begitu pintar, jadi harus bisa menyimpan sebuah rahasia. Jika dia membocorkan semua ini, maka jangan salahkan kalau dia akanlah meninggal dunia dan lebih kacaunya, keluarga Wang akanlah dia musnahkan. Alhasil terucaplah dari ketua Wang kalau dia bersedia serta berjanji kepada dirinya untuklah melayani dirinya seumur hidup. Mendengar itu, Qingxuan langsung tertawa terbahak-bahak dan meninggalkan dirinya guys. Waduh. Sementara untuk Lin Yun yang telah tersadarkan, pelindung Mei hanya bisa meminta maaf untuk masalah Wang Rong telah melibatkan banyak sekali orang. Jika dia tidak diberikan hukuman seperti ini, maka dia bisa saja kehilangan nyawanya. Dan Lin Yun sama sekali tidaklah mempermasalahkannya. Dia mengerti kondisi dari pelindung Mei juga sangatlah sulit. Dan pelindung Mei membisikkan dia sesuatu. Dirinya masihlah bisa untuk berkultivasi, tetapi prosesnya akan sangatlah panjang. Jadi dia haruslah beristirahat terlebih dahulu dan bekerja lebih keras lagi. Dan benar saja, ketika Lin Yun penasaran dan mencoba mengecek titik meridiannya, ternyata untuk nadi Xuanya sama sekali tidaklah pecah. Jadi pada intinya, Lin Yun bisa untuklah berkultivasi lagi guys. Ya, sebetulnya sangat mudah untuk ditebak ya, karena dia MC utama tidak mungkin dibuat cacat seumur hidup guys. Meskipun cacat, dia bisa untuklah kembali lagi.
Hal ini membuat Lin Yun kembali termotivasi untuklah menjadi lebih kuat, serta berterima kasih kepada Tuan Mei karena dia sangatlah yakin kalau semua ini berkat darinya. Langkah selanjutnya, Lin Yun akanlah menata ulang dari awal untuk dendam antara dia dengan Wang Rong telah selesai. Tetapi ini juga akanlah menimbulkan dendam keluarga Wang terhadap dirinya. Tetapi untuk masalah ini dia kesampingkan. Dia akanlah berfokus kepada pangeran perkumpulan Qingxuan yaitu Qin Yu. Dan semua ini berawal dari perjamuan Chongtai yang membuat Qin Yu menganggap Lin Yun sebagai hambatan terbesar. Dari semua ini, Lin Yun akhirnya menyimpulkan akar permasalahannya berasal dari Qin Yu. Sebab dia memiliki status yang begitu tinggi, membuat beberapa sekte benar-benar hormat kepadanya dan mengikuti semua arahan dari dia untuklah menghabisi nyawanya serta kakak seperguruannya. Dan Lin Yun mempunyai dua pertanyaan kepada diri sendiri. Yang pertama, tujuan dari permainan catur ini ke arah siapa? Yang kedua, sejak kapan permainan catur ini telah dimulai? Dan dia memutuskan untuklah menyelesaikan dua permasalahan ini. Jika tidak diselesaikan, maka ini akanlah menjadi masalah besar. Lalu Lin Yun kembali memilah satu persatu permasalahan. Mengapa Qin Yu yang sama sekali tidaklah mengenalinya mencoba untuklah menghabisi nyawanya? Padahal ya untuk Lin Yun sebetulnya tidaklah terlibat dalam permasalahan ini. Karena untuk Qin Yu sebetulnya memiliki masalah kepada keluarga Ye yang berasal dari kekaisaran. Yang dimana kita tahu kalau keluarga Ye ini adalah keluarga dari Ye Xinian. Dari sinilah Lin Yun berhasil memecahkan satu persatu teka-teki yang dia yakini Pangeran Qin Yu telah membuat perkumpulan Qingxuan dan menamakan dia sebagai Pangeran Qingxuan dan mengumpulkan 8 orang terkuat dari berbagai sekte dan keluarga. Ini semua bertujuan untuklah mendapati hak kekaisaran. Tetapi karena masih ada sosok dari Ye Xinian dan juga Ye Xinju sebagai keturunan asli dari keluarga Ye, dia tidaklah bisa untuk mendapatinya. Maka dari itulah dia membuat perkumpulan Qingxuan ini inginlah menghabisi nyawa dari Ye Xinju karena menurutnya dia adalah orang yang paling menghambat semua rencananya. Namun semakin menyelam, Lin Yun semakinlah tidak mengerti. Tetapi dalam kebingungan dia ini, terdengarlah suara alat musik kecapi yang sedanglah dimainkan. Sayangnya suaranya ini sangatlah samar-samar dan Lin Yun tidak bisa untuklah mendeteksinya karena kultivasinya sedanglah menurun ya. Karena tidak bisa untuklah menemukan sumbernya, Lin Yun memutuskan untuk melanjutkan kultivasinya kembali guys. Dan untuk masalah sebelumnya, dia hentikan sementara waktu. Karena kekuatan jauh lebih penting ya. Dan yang ternyata, orang yang memainkan alat musik kecapi, yaitu penguasa pavilion pedang Ling Xiao yang memiliki nama sebagai Jian Xuan He. Kita panggil saja sebagai Xuan He. Di sana juga ada pelindung Mei yang mempertanyakan kepada gurunya apa langkah selanjutnya. Dia menjawab untuklah tidak terburu-buru. Tunggu saja untuk Lin Yun berhasil memulihkan kekuatannya karena mereka adalah pecatur, jadi harus bisa untuk merencanakan sesuatu dengan begitu matang. Dan untuk permainan catur ini, mereka berharap besar kepada Lin Yun. Dia adalah kunci kemenangan untuklah pavilion pedang Ling Xiao. Berarti ya bisa dikatakan guys, kalau untuk penguasa dari pavilion pedang Ling Xiao sedanglah bermain catur dengan Pangeran Qin Yu. Waduh, hanya saja ya beberapa dari mereka tidaklah mengetahui kalau semuanya terlibat dalam permainan catur. Hanya beberapa orang sajalah yang telah menyadarinya. Salah satunya yaitu Lin Yun sendiri. Sesingkatnya, 1 bulan telah berlalu. Ternyata untuk Lin Yun masihlah belum ada perkembangan. Dia merasa untuk memulihkan kekuatannya membutuhkan waktu yang begitu lama. Tetapi dia tidak akanlah menyerah dengan semua ini. Dan karena kultivasinya benar-benar terhambat ataupun mengalami stuck, dia inginlah mempelajari seni bela diri terbaru. Dari kekuatan cermin bulan yang sudah mencapai puncaknya, tidak bisa untuklah ditingkatkan. Bahkan untuk pedang kayunya juga telah mencapai puncak, juga tidak bisa untuklah ditingkatkan.
Bahkan sampai kekuatan segel harimau dan digabungkan menjadi 3 stempel ternyata juga telah mencapai puncaknya. Dia tidak bisa untuklah meningkatkannya. Terlebih untuk kekuatannya belumlah cukup untuk mengeluarkan sepenuhnya guys. Alhasil, Lin Yun hanya bisa menghela napas. Dia bingung bagaimana cara untuk mempelajari seni bela diri terbaru jika kekuatan spiritualnya saja tidaklah cukup untuklah mengeluarkan beberapa kemampuan. Dan dia teringat ada beberapa harta yang telah dia miliki. Dan ada namanya golongan Qingxuan yang membuat dia sangatlah penasaran. Ketika dia buka, ini hanyalah sebuah catatan yang sama sekali tidaklah dia mengerti. Tetapi catatan ini ataupun dulangan ini terbelah menjadi 2 bagian yang membuat Lin Yun penasaran apa yang terjadi jika dia gabungkan. Dan ketika dia gabungkan, dirinya pun mendapati sebuah pandangan dan memasuki dimensi dari gulungan tersebut. Tidak sampai di situ juga, terlihatlah sebuah formasi harimau yang membuat Lin Yun benar-benar sangatlah penasaran. Sayangnya, ketika Lin Yun inginlah menaklukkan formasi ini, harimau tersebut langsunglah meraung, membuat kesadaran dari Lin Yun langsunglah terpental, dan dia kembali ke dalam dunia nyata. Tetapi siapa sangka, itu bukanlah sebuah pengusiran, melainkan dia telah diterima dalam formasi harimau, dan Lin Yun akhirnya mendapatkan formasi ini. Tanpa babi bu, dia langsunglah mencoba kemampuan tersebut, dan formasi ini berhasil dikeluarkan dari tubuhnya. Namun, formasi ini masihlah belum bisa dikendalikan, dan Lin Yun berjuang begitu keras untuklah mengendalikan formasi ini agarlah menjadi bagiannya. Beruntungnya saja, Lin Yun berhasil untuklah menaklukkan formasi ini, dan harimau ini berubah menjadi warna biru. Padahal makanan warna emas ya. Dan karena sudah berhasil mengendalikannya, Lin Yun langsunglah mencoba kekuatan dari harimau tersebut. Sekali raungan, terlihatlah sebuah retakan dari atas langit. Waduh, ini mah setara dengan Randa Douzun. Tetapi sayangnya, kekuatan ataupun energi spiritualnya masihlah belum cukup. Dia memutuskan untuklah menghentikan latihannya dan melanjutkan pemulihannya. Lagi dan lagi, dia mendengar suara musik kecapi, membuat Lin Yun semakinlah penasaran, dan dia mencoba untuklah mendatangi sumber tersebut. Sayangnya, tempat penghukuman dia ini berada di tebing, jadi dia haruslah melewati beberapa tebing untuk bisa mencari sumber suara tersebut. Terlebih, untuk sumber suara ini berasal di dasar tebing. Jadi ya, Lin Yun haruslah berani untuk turun tanpa adanya kekuatan spiritual yang tersisa. Dan secara tiba-tiba, suara ini langsunglah menarik tubuh Lin Yun ke dalam dasar tebing. Dia pun langsunglah berteriak untuk meminta pertolongan guys. Ternyata ya takut juga ya jatuh ke dasar tebing, padahal dia adalah seorang kultivator loh. Oke lah, sepertinya cukup sampai di sini saja dulu untuklah video kali ini. Mimin ucapkan terima kasih kepada kalian yang telah menonton sampai akhir. Pesan dari Mimin seperti biasa, jagalah kesehatan kalian dimanapun kalian berada. To be continue, sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.